Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam kesempatan kali ini kita akan menyampaikan materi terkait pelaksanaan pembiayaan di Bank Syariah. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Galuh Rukmana Nilamsari, dan rekan saya Ahmad Rizky Sulistiawan yang akan menyampaikan materi kita pada hari ini. Adapun pokok pembahasan materi dari kami yang pertama, kriteria pelaksanaan pembiayaan di Bank Syariah. Yang kedua, pelaksanaan pembiayaan Bank Syariah dan tugasnya. Yang ketiga, petugas-petugas pembiayaan pada Bank Syariah. Yang keempat, kode etik pelaksanaan pembiayaan. Langsung saja pada materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Ahmad Rizky Sulistiawan. Masuk kepada materi yang pertama, yaitu kriteria pelaksana pembiayaan di Bank Syariah. Kredibilitas ialah suatu nilai ideal berwujud rasa percaya orang atau pihak lain terhadap seseorang atau sebuah lembaga. Kredibilitas sebuah bank syariah berarti kepercayaan masyarakat kepada lembaga itu. Kredibilitas bank syariah meliputi unsur-unsur antara lain: 1. Kejujuran dalam berinteraksi dengan nasabah. 2. Kesediaan untuk berposisi sama menang, win-win dengan nasabah. 3. Ketaatan dalam mematuhi atau memenuhi aspek-aspek legal yang berlaku. Yang keempat, keterbukaan dalam menginformasikan kedudukan atau perkembangan lembaga. Yang kelima, kearifan dalam menangani atau menyelesaikan masalah khusus. 6. Kesehatan struktur permodalan lembaga tersebut. Dan yang terakhir, perkembangan kinerja bisnis atau usahanya. Profesionalitas ialah suatu nilai praktis berwujud keandalan dalam mengelola sebuah organisasi dan kecekatan dalam menjalankan kegiatan. Profesionalitas lembaga keuangan meliputi antara lain: 1. Kerapian pengelolaan organisasi dan lembaga yang bersangkutan. 2. Kesepadanan struktur organisasi dalam kegiatan yang dijalankan. 3. Kepakaran dalam menangani kegiatan usaha yang dijalankan. 4. Ketersediaan sistem dalam mekanisme kerja lembaga. 5. Kesigapan dalam menangani dan menanggapi nasabah. 6. Ketersediaan sumber daya manusia yang memadai. Dan yang terakhir, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatannya. Materi yang selanjutnya yaitu pelaksana pembiayaan bank syariah dan tugasnya. Pelaksana pembiayaan pada bank syariah umumnya dicakup dalam bagian pemasaran. Hal ini sesuai dengan fungsi bagian pemasaran, yaitu sebagai aparat manajemen yang ditugaskan untuk membantu direksi dalam menangani tugas-tugas khususnya yang menyangkut bidang marketing dan pembiayaan. Di samping itu berfungsi juga sebagai supervisi dan pekerjaan lain sesuai dengan ketentuan atau polisi manajemen. Adapun tugas pokok bidang pemasaran adalah berkaitan dengan tugas-tugas sebagai berikut. 1. Melakukan koordinasi setiap pelaksanaan tugas-tugas marketing dan pembiayaan atau kredit dari unit atau bagian yang berada di bawah supervisinya, hingga dapat memberikan pelayanan kebutuhan perbankan bagi nasabah secara efisien dan efektif, yang dapat memuaskan dan menguntungkan baik bagi nasabah maupun bank syariah. 2. Melakukan monitoring, evaluasi, review, dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pemasaran atau pembiayaan pada unit atau bagian yang ada di bawah supervisinya. 3. Bertindak sebagai komite pembiayaan dalam upaya pengambilan keputusan pembiayaan. 4. Melakukan monitoring, evaluasi, review terhadap kualitas portofolio pembiayaan atau kredit yang telah diberikan dalam rangka pengamanan atas setiap pembiayaan atau kredit yang telah diberikan. 4. Aktif menyampaikan pendapat
saran dan opini kepada direksi mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan bidang marketing dan pembiayaan sebagai dimaksud dalam huruf A, B, dan C. 5. Melayani, menerima tamu, atau calon nasabah atau nasabah secara aktif yang memerlukan pelayanan jasa perbankan. 6. Memelihara dan membina hubungan baik dengan pihak nasabah, serta antar atau inter-unit kerja yang ada di bawah serta lingkungan perusahaan. 7. Menyusun strategi-strategi atau planning dan selaku marketing atau solisitasi nasabah baik dalam rangka penghimpunan sumber dana maupun alokasi pemberian pembiayaan secara efektif dan terarah. 8. Berkewajiban untuk meningkatkan mutu pelayanan perbankan terhadap nasabah maupun calon nasabah. Dan yang terakhir, berkewajiban untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk membantu kelancaran tugas sehari-hari. Baik, selanjutnya materi petugas-petugas pembiayaan pada bank syariah. Paling sedikit ada 4 kelompok petugas yang menjalankan aktivitas pembiayaan pada bank syariah. Mulai dari petugas yang menawarkan produk bank syariah sampai pada petugas yang melakukan penanganan pembiayaan macet. Petugas-petugas tersebut adalah yang pertama, Account Officer atau AO, pembina atau yang disebut pembina pembiayaan yang bertugas memproses calon nasabah sehingga menjadi nasabah. Selanjutnya, membina nasabah tersebut agar memenuhi kesanggupannya terutama dalam pembayaran kembali peminjamannya. Juga menyelesaikan kasus atau masalah nasabah yang mungkin terjadi. Dengan demikian, jauh hari sebelum menjadi nasabah, perlu dilakukan penanggulangan kemungkinan terjadi masalah, sehingga sejauh mungkin terhindar dengan cara yang preventif. Yang kedua, bagian support pembiayaan. Bersama dengan IO, mengadakan penelitian permohonan pembiayaan sehingga memenuhi kriteria dan persyaratannya. IO dalam memproses calon nasabah dalam keandalannya, sedangkan bagian support pembiayaan dari segi keabsahannya seperti kebenaran lampiran, usaha, maupun penggunaan pembiayaan, transaksi jaminan, keabsahan jaminan, dan lain-lain keabsahan. Setelah calon nasabah atau pembiayaan menjadi nasabah, sejauh mungkin diadakan usaha preventif atau penanggulangan jika kemungkinan terjadi permasalahan. Jika terpaksanya ada masalah nasabah, maka nasabah tersebut segera diselesaikan. Yang ketiga, bagian administrasi pembiayaan. Di dalam proses pembiayaan terdapat administrasi yang ditangani oleh EO ataupun bagian support pembiayaan. Di samping itu, setelah pemohon menjadi nasabah, mulai dari pencairan dananya sampai pelunasan ataupun pembayaran debitur akan ditangani oleh bagian administrasi pembiayaan. Lalu yang keempat, bagian pengawasan pembiayaan. Bagian pengawasan pembiayaan bertugas untuk memantau pembiayaan antara lain membuat surat-surat peringatan kepada nasabah, penagihan. Di samping itu juga mengadministrasikan jaminan ataupun mengurusi file nasabah. Selanjutnya yaitu kode etik pelaksanaan pembiayaan. Tantangan dan sekaligus peluang besar yang memerlukan perjuangan dengan nilai ibadah yang tinggi. Perlu secara terus-menerus dilakukan oleh kalangan lembaga keuangan dan pendidikan syariah dalam rangka
menumbuhkan sumber daya manusia bank syariah yang ihsan, guna memantapkan pengembangan usaha bank syariah untuk dapat mengatasi persaingan dalam lingkungan mekanisme pasar, baik nasional maupun global. Untuk menetapkan performance kerjanya, pejabat bank syariah sebagai suatu profesi perlu menjunjung tinggi kode etik pejabat pembiayaan bank syariah. Kode etik tersebut bisa dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, patuh dan taat kepada ketentuan perundang-undangan dan peraturan pembiayaan yang berlaku, baik ekstern maupun intern. Yang kedua, melakukan pencatatan mengenai setiap kegiatan transaksi yang terjalin dengan kegiatan banknya. Yang ketiga, menghindari diri dari persaingan yang tidak sehat. Yang keempat, tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi. Yang kelima, menghindarkan diri dari keterlibatan dalam pengambilan keputusan dalam hal yang bertentangan dengan kepentingan. Yang keenam, menjaga kerahasiaan nasabah dan banknya. Yang ketujuh, memperhitungkan dampak yang merugikan dari setiap kebijakan yang telah ditetapkan bank terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungannya. Yang kedelapan, tidak menerima hadiah atau imbalan apapun yang dapat memperkaya diri, keluarganya, sehingga mempengaruhi pendapatan profesionalnya dan penilaian atau keputusan pembiayaan. Yang selanjutnya, tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesinya. Sekian materi dari kami. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung menghubungi pemateri. Saya Galuh Rukmana Nilamsari dan Ahmad Rizky Sulistiawan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.